Hai guys, apa kabar? Kembali lagi sama saya. Kali ini kita akan membahas film Daybreaker 2009 yang mengisahkan perjalanan seorang vampir yang berusaha menemukan obat agar dapat kembali menjadi manusia normal. Lalu, seperti apa keseruan ceritanya? Langsung saja kita mulai. Pada tahun 2009, terjadi wabah mengerikan akibat gigitan kelelawar yang membuat korbannya berubah menjadi vampir. Orang-orang terinfeksi mulai menggigit manusia lain secara besar-besaran hingga pihak medis tidak sempat menemukan penawarnya. Akibatnya, sekitar 90% populasi dunia berubah menjadi vampir. 10 tahun kemudian, kaum vampir menjalani kehidupan yang hampir sama seperti manusia. Mereka bekerja, berbisnis, menjalankan pemerintahan, dan menjalani aktivitas sehari-hari seperti masyarakat normal pada umumnya. Sementara itu, sekitar 5% manusia yang masih tersisa memilih bersembunyi agar tidak menjadi sumber makanan. Karena jumlah manusia terus berkurang, persediaan darah segar pun semakin menipis. Krisis ini membuat seorang vampir tua yang kelaparan hampir saja menyerang vampir lain yang baru pulang dari luar. Namun usahanya gagal karena petugas keamanan selalu berpatroli dan mengawasi setiap sudut kota. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bertemu manusia asli kini menjadi hal yang sangat langka bagi para vampir. Jika ada manusia yang ditemukan, mereka akan langsung diburu. Bahkan, toko-toko yang dulunya menjual kebutuhan pokok kini hanya menyediakan kantong darah segar sebagai barang utama yang diperjualbelikan. Cerita kemudian berfokus pada seorang ilmuwan yang bernama Edward, yang bekerja di perusahaan yang sangat besar, terbesar di Amerika, yang memproduksi dan mendistribusikan darah ke berbagai negara. Perusahaan tersebut memburu manusia-manusia yang masih tersisa. Setelah ditangkap, mereka ditempatkan di dalam pot khusus yang dipenuhi berbagai alat medis untuk diambil darahnya secara terus-menerus. Akibat krisis darah yang semakin parah, Edward dan para petinggi perusahaan mengadakan rapat guna membahas dampak yang akan terjadi jika solusi tidak segera ditemukan. Mereka mengetahui bahwa kekurangan darah dalam jangka waktu tertentu dapat membuat vampir mengalami stres berat, kehilangan kendali, bahkan mengalami perubahan fisik yang mengerikan. Salah satu petinggi perusahaan, pemilik sekaligus orang yang mendanai proyek darah sintetis yang selama ini dikembangkan Edward. Sebelumnya, darah sintetis tersebut telah berhasil diuji pada seekor monyet vampire. Karena itu, Charles ingin segera melakukan uji coba terhadap vampir sungguhan di hadapan para petinggi perusahaan. Namun, hasilnya jauh dari harapan. Eksperimen tersebut gagal total dan justru menewaskan vampir yang menjadi subjek percobaan.